dulur yang budiman, kumaha kabarnya? Kali ini saya akan review film-film khusus untuk kalian. Pecinta nonton tapi nggak mau ke bioskop dan harus bayar. Wadaw. Bagi yang sudah subscribe channel ini, saya haturkan beribu-ribu terima kasih. Semoga kalian sehat dan bahagia selalu. Dan jangan lupa bersenang-senang. Tinggal duduk Manina dan film diawali dengan adegan sebuah komplotan geng yang menjadi antagonis di dalam film ini sedang melakukan yel-yel dengan mengacung-acungkan senjata kampak secara bersama-sama. Scene film beralih ke sebuah minimarket di mana diperlihatkan seorang laki-laki yang memakai pakaian dan aksesoris hitam masuk ke dalam toko tersebut. Gerak-geriknya membuat seorang staf curiga dan menegurnya. Tapi tiba-tiba dengan brutal dia menembak dengan secara random dan itu membuat panik para pengunjung toko. Tak selang berapa lama, polisi dan pasukan anti huru-hara di daerah itu datang untuk mengamankan situasi. Dua petugas senior bernama Pak Dedi dan Pak Endu telah berada di sana. Sementara itu di dalam toko, sang penjahat, sebut saja si Bayawak. Entah maksudnya apa, dia menyuruh salah seorang sandera untuk pergi lari dari toko. Dan dengan di luar dugaan, si Bayawak pun menembaknya dari belakang. Dor. Tiba-tiba suddenly mobil bemo versi modification muncul dan berhenti di sekitar TKP. Dan inilah dia jagoan kita semua yang dijuluki si Cobra, seorang polisi yang dikenal sebagai ahli dalam hal kriminal level kabupaten yang bisa menghabisi pelaku kejahatan dengan efektif, efisien, dan tanpa ampun. Bersama partnernya bernama Gozali, dia bertemu dengan petugas senior Pak Endu dan Pak Dodi untuk mengkomunikasikan perihal perilaku kriminal yang menyandra para pengunjung toko. Setelah sepak-sepik, si Cobra pun segera beraksi. Sendirian dia menyelinap masuk toko lewat pintu belakang tanpa ketok pintu, apalagi bilang assalamualaikum karena takut ketahuan. Si Cobra mencoba untuk melihat situasi dalam toko supaya dia bisa mengatur strategi melumpuhkan si Bayawak, pelaku kejahatan tersebut. Sementara itu, si Bayawak terus berteriak-teriak dan mengancam para sandera dengan terus mengacungkan senjata api jenis shotgun. Ketika si Bayawak mengetahui keberadaan si Cobra, dengan brutal dia pun menembaki ke arah si Cobra bergerak. Setelah sekian lama main petak umpet, ucing-ucingan, akhirnya si Cobra berhadapan langsung dengan si Bayawak. Terjadilah adu dialog antara keduanya. Si Cobra mencoba bernegosiasi supaya si Bayawak menghentikan aksi kriminalnya. Tapi dasar Bayawak, dia malah semakin liar dan ganas. Dengan jurus mautnya, si Cobra pun melancarkan aksinya dan akhirnya ketika semuanya berakhir, saat si Cobra keluar toko, dia segera didekati beberapa awak media dan menanyakan mengapa si Cobra menghabisi si Bayawak dengan cara brutal, padahal masih ada proses hukum dan dinilai tidak melanggar HAM. Dengan geram si Cobra menjelaskan alasan kenapa melakukan aksi brutal tersebut dengan memperlihatkan kondisi korban, dan itu membuat si wartawan terdiam membisu. Saudara-saudara, si Cobra pun pulang sejenak ke kontrakannya. Sedikit melepas lelah setelah bertugas, sambil makan gorengan dia menyalakan TV, mencari hiburan dengan menonton acara sinetron favoritnya. Kemudian di TV ada sekilas berita yang menginformasikan telah terjadi pembunuhan pada seorang wanita yang belum diketahui siapa pelaku dan motif dibalik pembunuhan tersebut. Si Cobra terlihat serius dan sebagai seorang penegak hukum, dia merasa terpacu adrenalinnya untuk mengungkap siapa dalang dibalik aksi kriminal yang sadis itu. Sementara itu di suatu malam diperlihatkan ada dua orang pria mengendarai mobil yang sepertinya akan melakukan sesuatu. Mereka ternyata secara diam-diam mengawasi seorang wanita yang sedang beres-beres untuk pulang dari tempat kerjanya. Ketika wanita itu menuju tempat parkir, dia menyadari ada orang yang sedang mengawasinya. Dengan panik dia pun segera masuk menuju mobilnya. Dan tiba-tiba
Dua orang itu menghampiri wanita tersebut dan melakukan aksi terornya. Walaupun berteriak dan mencoba meronta-ronta membela diri, akhirnya si wanita itu pun tewas oleh para penjahat ini. Besok paginya mayat si wanita pun diautopsi di kantor polisi. Ketika si Kobra mengajukan diri untuk diberi izin untuk menyelidiki kasus ini, Pak Ndo tampak tidak menyetujuinya dengan alasan ini bukan bagian dari tugas si Kobra. Ya, apa mau dikata, saudara-saudara, si Kobra pun hanya menerima saja apa yang dikatakan atasannya tersebut. Dan teror pun berlanjut kembali. Like really possibly have hit. Aksi teror pun berlanjut. Sekarang targetnya adalah seorang wanita yang sendirian mengendarai mobil. Ketika tiba di suatu tempat dengan pura-pura menabrak mobil si wanita, komplotan penjahat itu pun melancarkan aksinya. Ternyata ada seorang wanita sebagai anggota, sebut saja si Nying Nying. Dan inilah ketua dari komplotan itu, bernama Igor Batagor. Dengan sukaria bersama temannya, mereka menganiaya wanita tersebut sampai tak bernapas lagi. Sementara itu, tak jauh dari tempat kejadian ada seorang wanita tanpa curiga melewati jalan itu. Si wanita bernama Ingrid mendadak ketakutan ketika melihat Igor yang berdiri mematung menatap tajam pada dirinya. Seketika Ingrid pun tancap gas pergi dari situ. Setelah selesai menuntaskan hajat biadabnya, si Igor dan komplotannya pun pergi meninggalkan tempat itu. Masih di malam hari yang sama, tampak seorang wanita sedang melacak data seseorang melalui plat nomor kendaraan. Dan kita akan dibuat kaget ketika mengetahui wanita tersebut adalah Nying Nying, anggota komplotan penjahat itu, yang merangkap sebagai anggota kepolisian. Dia ternyata sempat mengingat plat nomor mobil Ingrid dan berniat menghabisinya, supaya tidak menjadi saksi aksi pembunuhan yang dilakukan komplotannya. Karena akan terjadi lagi pembunuhan, Pak Dedi dan Pak Ndo akhirnya meminta bantuan Kobra untuk melakukan penyelidikan atas semua kejadian teror ini. Tentu saja tugas ini membuat jiwa si Kobra bergairah kembali, saudara-saudara. Dia ditemani Gojali mencari informasi yang bisa menjadi petunjuk siapa dalang dibalik aksi kejahatan yang meresahkan ini. Di sisi lain, Igor CS yang telah menerima info dari Nying Nying tentang Ingrid bersiap beraksi dan menuju ke tempat Ingrid bekerja yang saat itu sedang melakukan sesi pemotretan. Ketika Ingrid bersama fotografernya menuju tempat parkir, dengan brutalnya anak buah si Igor mulai melakukan aksinya. Beberapa orang tewas termasuk security yang berusaha melindungi Ingrid. Ingrid hampir tewas, tapi untungnya masih bisa lolos dari serangan si Igor. Betapa kesalnya si Igor saat dia harus menghentikan aksinya ketika terdengar suara sirene dari polisi yang mendekat. Igor pun dengan bibir manyun terpaksa harus meninggalkan tempat itu dengan tanpa hasil yang mucekil. Singkat waktu setelah kejadian teror Ingrid yang dalam keadaan shock berat dibawa ke rumah sakit, ada Gojali mencoba dengan pelan-pelan menanyai Ingrid tentang apa yang terjadi. Tampak pula ada Nying Nying diam-diam mengintip dari luar ruangan. Ingrid ternyata ingat suatu kejadian waktu Igor dan CS melakukan aksi terornya dulu. Si Kobra pun menduga hal tersebut ada hubungannya dengan kejadian yang menimpa Ingrid sekarang. Si Kobra pun menyuruh rekannya untuk menggambar sketsa wajah si pelaku teror dan memperlihatkannya pada Ingrid. Dan Ingrid pun mengiyakan karena ia masih ingat sosok Igor yang ia lihat malam itu. Setelah semua info dirasa cukup, si Kobra pun pulang dan menyuruh Gojali untuk tetap berada di rumah sakit menjaga Ingrid. Sementara itu, Nying Nying memberitahukan keberadaan Ingrid sekarang pada si Igor. Tentu saja hal itu membuat
Ceria hati si Igor, dia pun segera bersiap-siap untuk beraksi dan segera menuju rumah sakit di mana Ingrid sekarang dirawat. Ketika Cobra sedang asik menganalisa kasus ini di kosannya, dia menerima telepon dari Gojali. Si Cobra terkejut mengetahui Gojali tidak berada di rumah sakit, dan dia pun merasakan sesuatu yang tidak beres. Segera dia menyuruh Gojali untuk kembali ke rumah sakit. Cobra pun dengan tibu buranjat tergesa-gesa pergi ke rumah sakit. Tapi tak semudah itu, Pulgoso. Ternyata ketika dia membuka pintu, tiba-tiba ada dua orang penjahat yang menyerang si Cobra, dan dipastikan itu adalah anak buah si Igor. Terjadilah baku hantam pergelutan di antara mereka, dan seperti biasa si Cobra pun dengan dingin bisa menghabisi para penjahat ini. Di rumah sakit, si Igor melancarkan aksinya. Di luar dugaan si Igor, dia kesulitan untuk menghabisi Ingrid. Sementara itu si Cobra yang telah sampai di rumah sakit segera menuju ke ruangan Ingrid. Ingrid dengan ketakutan setengah mati berusaha lolos dari teror si Igor. Tak ada satupun orang yang bisa menolongnya. Untungnya dia berinisiatif menyalakan alarm tanda kebakaran, yang membuat suasana di rumah sakit menjadi ramai dengan orang-orang yang panik karena menyangka ada kebakaran yang terjadi. Hal itu membuat aksi si Igor gagal kembali. Puas si Igor si Cobra pun muncul dan lega melihat Ingrid yang masih selamat. Si Cobra pun yang ditegur atasannya mulai merasa curiga ada orang dalam yang ikut terlibat dengan kelompok aksi teror si Igor. Dia pun tetap berusaha untuk diberi tugas melindungi si Ingrid. He's going to get me, isn't he? No, he won't. Si Nyinying yang tetap ditugaskan mendampingi korban ternyata telah membuat rencana dengan Igor untuk menghabisi Ingrid yang keluar dari rumah sakit. Dan kita akan disuguhkan adegan-adegan aksi tembak-tembakan dan kejar-kejaran di jalanan yang begitu memukau dan seru pada zaman itu. Sungguh-sungguh wadidaw sekali, guys. Si Cobra beraksi memutar mobilnya dan menembaki mobil yang mengejarnya sampai hancur meledak. Diikuti adegan saling gesek-menggesek antar mobil yang aduhai. Disusul juga dengan adegan mobil yang terbang yang begitu memukau penontonnya. Si Cobra pun mengaktifkan fitur nitro di mobilnya untuk menambah kecepatan. Mungkin inilah yang menginspirasi sutradara membuat film Too Fast Too Furious-nya Vin Diesel itu. Adegan seru terpaksa diakhiri karena mobil si Cobra menabrak dan harus oleng ambruk di jalanan. Untungnya walaupun mobilnya babak belur, si Cobra hanya luka-luka kecil. Dengan berdiri sempoyongan dia keluar dari mobilnya mengantisipasi munculnya si Igor, yang ternyata si Igor malah pergi kabur entah kemana. Tuhnya si Igor mah giliran ada kesempatan malah ngilang, dasar belokok. Of course we're going to have legal problems. This city's become one big... Hear this shit anymore. In about 3 days, the public's going to be screaming for federal... Dan sekali lagi atas kejadian ini si Cobra pun dimarahin para atasannya. Sempat mau adu baku hantam dengan Pak Endu. Akhirnya kepala atasan menyuruh dan membiarkan Cobra dengan caranya sendiri melindungi Ingrid. Cobra semakin curiga ada orang dalam yang terlibat. Dia membawa Ingrid ke tempat yang aman, yaitu keluar kota. Nying pun tetap ikut serta tanpa sedikit pun dicurigai Cobra, dan tentu saja otomatis dia telah memberi info pada Igor apa yang dilakukan si Cobra sekarang. Di perjalanan si Cobra sampai di suatu penginapan, dia bersama yang lainnya makan dan ngopi di warkop dekat penginapan tersebut. Si Cobra sedikit menaruh curiga ketika Nying menelepon seseorang, tapi si Cobra tidak berani berspekulasi bahwa Nying adalah seorang mata-mata si Igor.
Sementara itu Igor sabalad-balad siap melancarkan aksinya. Kali ini Igor tak mau gagal lagi, karena itu dia membawa semua anak buahnya menuju tempat Cobra sekarang berada. Saat di penginapan, Cobra menemukan Nying-Nying sedang menelepon seseorang lagi. Dengan alasan ini itu, Nying-Nying bisa dengan bebas pergi tanpa ada lagi pertanyaan dari si Cobra. Setelah itu si Cobra tidak langsung tidur karena mungkin efek minum kopi 5 gelas di warkop, ditambah dia harus tetap siaga bila mana ada teror yang datang tiba-tiba dari Igor CS. Keesokan harinya, si Cobra dan yang lainnya keluar penginapan. Cobra curiga dengan suasana yang sepi ditambah Gojali yang memberitahu bahwa Nying-Nying tidak ada. Tiba-tiba Cobra melihat Nying-Nying dari kejauhan, sedang berbicara dengan orang asing. Dan akhirnya Cobra pun menyimpulkan, si Nying-Nying lah mata-mata itu. Dengan segera Cobra menyuruh semua kembali ke dalam, karena melihat beberapa orang asing mendekat ke arah penginapan. Dan disusul kemudian gerombolan komplotan si Igor datang ke daerah itu, yang tentu saja menimbulkan kepanikan bagi penduduknya. Sheriff di daerah itu pun tak berdaya dan berhasil dilumpuhkan oleh anak buah si Igor. Si Cobra pun dikepung dan ditembaki oleh para gerombolan ini. Tak gentar, dengan dingin si Cobra berhasil menembak beberapa anak buah si Igor. Sayangnya, Gojali tertembak. Untungnya dia masih hidup dan berusaha menyelamatkan diri. Karena terdesak akibat anak buah si Igor yang terlalu banyak, di satu kesempatan si Cobra dengan menumpangi mobil pick up yang disetir Ingrid berusaha kabur dan tetap sambil menembaki anak buah si Igor yang mengejarnya. Dan Ingrid di sebuah kebun, mereka berdua lalu terpisah. Ingrid disuruh Cobra berlari menuju sebuah pabrik dan ternyata Nying-Nying mengikutinya. Beberapa saat kemudian, Cobra masuk ke dalam pabrik itu untuk mencari dan menyelamatkan Ingrid. Anak buah Igor yang tersisa mampu dihabisi dengan mudah oleh Cobra di dalam pabrik. You have the right to remain. Sampai di adegan di mana Nying-Nying mau menembak Ingrid, kebetulan Cobra sedang berada dekat di sana. Tanpa ampun Cobra pun menembak Nying-Nying hingga tersungkur. Di sisi lain ternyata Igor pun ada di sana dan hendak menangkap Ingrid. Cobra pun tak tinggal diam, dia segera menembaki Igor. Kali ini tembakan Cobra meleset. Igor dapat lolos dan berlari menghindari tembakan Cobra. Beberapa menit saling mengintai, si Igor berteriak sesumbar untuk bertarung secara terbuka dengan si Cobra. Hal ini tentu saja memudahkan Cobra untuk menghabisi si babangus Igor. Ketika Cobra mau menembak si Igor, tiba-tiba si Nying-Nying yang ternyata belum modar muncul dan menggulung si Cobra. Si Igor menembak ke arah si Cobra, yang naasnya tembakan si Igor ternyata mengenai tubuh si Nying-Nying. Dan bisa dipastikan si Nying-Nying wafat. Pergelutan pun dilanjutkan dengan baku hantam tanpa senjata api. Saling koet, saling cabok pun terjadi antara si Cobra dan si Igor Batagor. Cobra bisa membalikan keadaan ketika dia berada di posisi terdesak.
Dan karena tak ingin membuang waktu terlalu lama di film ini, si Kobra pun dengan tanpa belas kasihan mengkaitkan tubuh Igor yang tak berdaya dan harus pasrah tubuhnya menggantung lalu terpanggang di api dalam pabrik tersebut. Raos tak Igor. Film pun diakhiri dengan adegan klasik di mana para polisi selalu datang di saat semua kejadian telah berakhir. Cuaks. Kobra dan Ingrid pun pergi dari situ dan berencana berlibur ke suatu tempat yang katanya indah dan eksotik, yaitu Sungai Cingoled.